Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 18 April 2026 bersama saya Penatua Adita Sutresno. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur dapat bangun pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan dan penjagaan yang sudah Engkau berikan dalam istirahat malam kami. Saat ini kami akan memulai aktivitas hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan ajar kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bersama akan kita renungkan di pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Renungan pagi ini saya beri judul Berani Bersaksi di Tengah Dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup setelah kebangkitan Kristus bukan hanya tentang menerima keselamatan, tetapi tentang menjadi terang di tengah dunia. Dunia seringkali berjalan dengan arah yang berbeda dari nilai kebenaran. Disinilah tantangannya. Apakah kita berani tetap bersinar meskipun sendirian? Yesus berkata, "Kamu adalah terang." Itu berarti kita bukan hanya dipanggil, tetapi ditetapkan untuk membawa terang. Namun dalam realitas, seringkali kita merasa kecil, tidak berarti, bahkan takut berbeda. Bersaksi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang hidup yang konsisten. Saat kita tetap memilih yang benar meskipun tidak populer, disitulah terang itu bersinar. Bayangkan seseorang yang tinggal di lingkungan yang kurang peduli kebersihan. Sampah dibuang sembarangan, selokan tersumbat, dan banyak orang menganggap itu hal biasa. Namun ada orang yang berbeda. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Membersihkan halaman rumah setiap hari, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sesekali memungut sampah yang bukan miliknya. Awalnya mungkin itu dianggap aneh. Ngapain repot-repot? Toh orang lain juga tidak peduli. Tetapi kita seharusnya tidak menyerah. Kita tetap setia melakukan hal yang benar. Hari demi hari, sesuatu mulai berubah. Tetangga mulai memperhatikan, beberapa mulai ikut menjaga kebersihan. Lingkungan perlahan menjadi lebih bersih. Apa yang terjadi? Satu orang yang setia menjadi terang, mampu mengubah lingkungan di sekitarnya. Saudara, itulah gambaran hidup orang percaya. Bersaksi bukan berarti selalu harus berbicara keras, tetapi hidup benar secara konsisten. Ketika kita jujur di tengah ketidakjujuran, ketika kita peduli saat orang lain cuek, ketika kita tetap melakukan yang benar meski sendirian, disitulah kita sedang menjadi terang. Tuhan tidak menuntut kita langsung mengubah dunia besar ini, tapi Tuhan memanggil kita untuk setia di tempat kecil di mana kita berada. Mari kita refleksikan hari ini. Apakah saya berani berbeda untuk melakukan yang benar? Apakah hidup saya sudah menjadi contoh bagi orang lain? Apakah saya mudah menyerah ketika tidak ada yang mendukung? Mulailah dari langkah kecil, menjaga integritas,
peduli lingkungan sekitar, menjadi pribadi yang konsisten dalam iman. Karena terang tidak perlu besar untuk berdampak. Yang penting adalah tetap menyala. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memanggil kami menjadi terang dunia. Tolong kami agar tidak takut untuk hidup benar, walaupun harus berbeda dari banyak orang. Berikan kami hati yang setia, tekun, dan berani bersaksi melalui tindakan kami sehari-hari. Pakai hidup kami untuk membawa perubahan dan menjadi berkat bagi lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tetaplah bersinar, meskipun mungkin kita satu-satunya yang memilih terang. Karena dari satu terang kecil, Tuhan bisa memulai perubahan yang besar. Selamat beraktivitas.